Chamber still oke, daya nahannya itu masih oke, especially Icebox sangat mengandalkan aim juga, mirror pick, dan kita tahu juga, dan maksudnya lebih ke info kalau Icebox yang kita mainkan ini udah new patch, side B-nya baru, side A-nya juga udah ada pipes-nya, udah ada box baru di arah bagian dekat generator, jadi ini emang mungkin nyebelin untuk pemain-pemain yang lagi tanding, hanya bermodalkan beberapa minggu mereka harus ganti semua taktik, harus set lagi composition mereka walaupun masih belum ada composition yang aneh-aneh. Oke, kita sudah mulai untuk pistol round kita yang pertama. Mana ini akan menjadi tapi udah ada Fnatic di extend. Dia udah attack hingga low HP dan udah di heal lagi, dan Sky SG akan bermain, dan Green udah kelihatan juga akan coba untuk memainkan timing di balik toxic screen, tapi belum berhasil membunuh siapapun, dan udah keluar lagi. Kali ini satu kill berhasil didapatkan. Sekarang ada track juga karena S juga berhasil dapetin di XN, toxic screen dinaikkan lagi, dan udah ada Vera, dan Vera ngelihat si Fat BB ada di balik wall dan coba untuk dihancurin, dan satu kali bisa didapatkan. Trade kill lagi terjadi sekarang. Sky SG harus tumbang dibangun wallnya. Ini game apa? Gua nggak tahu gimana caranya dari tim bisa selamat dari kondisi tersebut. Fung harus tumbang, dan Spike sudah terpasang 3 lawan 2. Apa yang akan dilakukan oleh Griffin Esports untuk melakukan retake ini sebenarnya cukup possible, karena Thames darinya udah mulai ketek, tapi dia udah melakukan healing lagi sehingga menjadi 3 pemain yang masih full HP. Udah ketahuan juga satu pemain coba untuk di-jiggle Tribidal, coba dimainkan Tribidal, tapi satu kill bisa didapatkan, tapi enggak, rupanya Anti-Fuse masih bisa dilakukan, tapi somehow Ace memang mendapatkan kill, tapi Vera bersama dengan Shun bisa mendapatkan sisa killnya dan menjadikan pistoran kemenangan untuk No-Namers. Iya, ini dari tim Non-Namers mereka mau menunjukkan benar-benar duel di awal-awal itu salah satu kuncinya. Dan semua player dari tim Griffin sebenarnya mereka nggak ketipu, tapi mereka kayak blunder. How? Thames is still alive. Dia buka tembok semen di tengah-tengah jalan, nggak di shutdown, dan 2 kill. Itu menjadi pertanyaan besar pasti untuk tim Griffin. Dan ini NT lawan 2. Walaupun spike plan-nya tidak condong bagus untuk tim Non-Namers, ya lagi-lagi mereka bisa closing. Pung dapat 1 kill dengan klasiknya, dan tim Non-Namers, ini menjadi sedikit masalah pastinya. Dia harus di tengah. Oh no, untung masih ada selamat juga. Masih dikasih kesempatan untuk hidup, tapi posisinya benar-benar kejepit dari tim Non-Namers. Mereka benar-benar dibokong. 2 kill pistol dari tim Griffin membuat situasi menjadi 1 lawan 4. What just happened? Beberapa blunder menurut gua, dan pembukanya dari seorang Fung yang menang duel dengan pistolnya. This is no way. Sun hanya memiliki Ghost melawan 4 orang yang udah ambil 4 Spectre. No way. This is so heartbreaking. Ya, ini terlihat membingungkan, dimana terhimpit respon yang dilakukan oleh Non-Namers tuh menurut gua sedikit lama, kayak mereka masih bingung. Wah, apa yang harus kita lakukan, kayak standby di arah mid, diam terus, kayak masih menunggu kayak SG lempar Poison Cloud tuh, masih menunggu tuh lama banget. Ketika Poison Cloud keluar, ya Select udah dapetin 1 kill, dan udah ada 1 kill lagi juga didapetin dari arah Boiler, dan membuat Thrifty bisa didapatkan oleh Griffin Esports. Dan kita akan melanjutkan round ketiga, di mana ini adalah bonus round harusnya, untuk Griffin Esports, karena mereka bisa nge-recover 3 buah Spectre, dan udah ketahuan 1 pemain berhasil ditumbangkan dari Vera di tangan attention. Langsung diberikan healnya, terkena attack 101 damage, tapi nggak masalah, dan di extend juga bisa dapetin 1 kill, dan ada trade kill, artinya menjadi 4 lawan 4. Apakah mungkin akan dibalas Thrifty? Sudah ada old drone yang dilempar dari Fung, coba untuk ngecek arah mid, dan udah menemukan 1 pemain, yaitu Shun, tapi nggak akan ada follow up apapun yang akan bisa untuk menumbangkan Shun di arah attacker spawn. Nah, Sky SG masih bermain dari arah B, akan coba untuk ke arah garage mungkin, tapi di dalam garage udah ada 1 pemain yang Select udah maju cukup jauh dan bertemu dengan 2 pemain, langsung berhasil di instant kill. Masih ada 1 pemain lagi di belakangnya, tapi apakah Select bisa bertahan? Kali ini spike-nya drop,
dan akan coba untuk dicek. Oke, di tahun ada satu pemain tapi agak di swing dan masih ada Shun rupanya bisa dapetin terakhir tapi dia tersisa sendirian. 1 melawan 3. Apakah mungkin Shun bisa melakukan flash? No, 1 peluru. Dia nggak reload. Shun, halo? Shun, ini Spectre bukan final dan itu akan menjadi free kill untuk Silvet BB menjadi 2-1 dan bahkan harusnya Griffin Esports masih bisa pakai bonus roundnya di round keempat. Terlalu fokus sama crosshair tuh gue rasa sama waktu juga sampai nggak Iya. ingat dia tuh itu satu pelor ya. Ya ini bagus banget push yang dilakukan seorang Yerselek ya, dia dapetin triple kill bahkan dia ngagetin dapetin informasi dan ya dengan begitu mudah tim Griffin sisa pemainnya udah bakal tahu nggak ada opsi lagi dari seorang Sun untuk reset apalagi hanya udah ngebokong dan 2-1 ya benar sekarang adalah salah satu kesempatan untuk tim No-Namers kembaliin keadaan, ngerusak ekonomi karena dari segi persenjataan tim Griffin hanya bermodalkan beberapa scrappy buy. Mungkin ada Selek yang beli gua rasa karena duitnya banyak. Nggak mungkin dia nggak buy. Sedangkan kalau 2 player yang pakai Spectre, it's okay. Bisa kayak mengandalkan 3 player yang belum maksimal sih tadi di round keduanya dan sekarang technical pause itu sudah selesai. Ya gue setuju sih, No-Namers masih kayak probing dulu kayak mereka mainnya gimana ya, mereka mainnya nge-push apa segala macam ya dan ya udah mulai coba dibaca dan menurut gue penentuannya ada di round ini sih, round penentuan gimana No-Namers bisa membaca pergerakan Griffin atau tidak untuk kedepannya dan sudah kita mulai lagi round keempat full by round dari kedua tim meskipun dengan 2 Spectre dari Griffin tapi tetap mereka punya 3 rifle yang bisa mereka mainkan dan drone sudah ready dari Shun. Coba untuk dicek, akan coba ngecek kanan kiri kosong, pipesnya kosong, fortennya juga kosong, screennya juga belum terlihat dan itu dia satu pemain di atas screen sudah ke detect. Coba untuk dibalas dengan recon tapi recon sudah ditutup dengan dari cold burst tapi sayangnya miss the shot barusan tadi dari siapa dari Ace rupanya dia miss the shot sehingga dia harus berhasil ditumbangkan tapi ada trade kill yang begitu baik dari Fung akan coba untuk nge-pick lagi tapi Vera begitu tajam langsung menyamakan keadaan menjadi 3 melawan 3 di arah rafternya dan begitu nice tajam dari Vera. Nice shot karena Yerselek harus spike sudah bisa dipasang sekarang dinaikkan terlebih dahulu dari Poison Cloud-nya dan spike sudah dipasang oleh Shun di mana kondisinya menjadi 3 melawan 2 harus melakukan retake dari Griffin yang menurut gue sedikit sulit karena posisi crossfire dari No-Namers tuh udah ke setup, udah kebentuk. Mereka tinggal nunggu aja atau dapetin informasi satu sama lain. Slow orb line up dilempar, Poison Cloud-nya dinaikin lagi, mendelay lagi retake yang akan dilakukan oleh Griffin tapi ngeding doang ke arah Shun rupanya dan itu dia Vera. Begitu tajam quad kill berhasil didapatkan dan menjadi 2 sama. Ya, so happy kalau lu jadi No-Namers. Lu gimana ya kebayanginnya? Ini Ace. Si Ace sudah dikasih kesempatan seorang Sage dari tim No-Namers lari-lari buka semen, nggak nembak, nggak ngecek, tapi dia nggak bunuh. Dan ya, sebenarnya dari Griffin juga udah stack gamble-nya bener, ngebaca bener. 3 pemain udah ready, dapetin beberapa kill, 2 kill. Ya, namun beberapa player sedikit overpicking, sedikit nggak unaware sama pergerakan dari Vera dan Vera juga menunjukkan kalau MBS sakit banget. Di flip dapetin kill yang ketiga kalau salah di arah Heaven tuh menurut gua salah satu tanda-tanda bagus dari No-Namers. Startnya udah kelihatan meyakinkan dari seorang winning condition dari tim No-Namers. Viper Speed mungkin adalah salah satu jawaban untuk tim Griffin Esports, tapi sepertinya No-Namers mereka merespek hal tersebut dan berusaha untuk cari informasi terlebih dahulu di arah mid menggunakan drone dan masih belum ada progres yang gimana-gimana dari tim No-Namers. Sedangkan Griffin ini dari seorang Ace yang baru dibilang tadi sedikit whip tapi mungkin Tour de Force di tangannya akan memberikan sebuah damage yang besar di arah B. Ya masih nunggu siapa yang akan mendapatkan crosshair dan itu adalah Shun. Gagal dapetin kill yang kedua, coba untuk mendapatkan kill kedua tapi sayangnya masih ada Vera yang melakukan terakhir dan ada resurrection bahkan dari Shun. Dan menjadi 5 melawan 4 kembali dan mereka langsung muter lagi. Mereka langsung cabut lagi ke arah A-side membiarkan Vera seorang diri yang berada di arah yellow. Masih ada Viper Speed yang harus mereka halau, yang harus mereka hadapi di arah A-main. Tapi kita lihat apakah Viper Speed ini bisa ditembus tapi enggak. Mereka akan lewat atas. Ngapain saya lewat bawah kalau saya bisa lewat atas? Dan Spike sudah OTW untuk di-flame. Tinggal setup wall terlebih dahulu dan Spike udah kepasang. Dan itulah mereka pasang ke backside, udah ada wall, mereka akan post plan di arah side, dia cuekin
Viper Speed-nya dicuekin, bakal Vera juga dapetin 1 kill karena attention. Dan dia langsung mundur, ngasih presence flank-nya. Dan lu lihat, masih ada yang aware, yaitu Silvet BB masih aware di mana Vera berada. Dan ini tentu aja akan ngebeli banyak waktu. Dan Shun akan menunggu Year Select untuk keluar dari area Viper Speed-nya. Coba di-distract dengan adanya pemain di atas speed, tapi coba di through the Viper Speed, tapi gagal. Masih ada trade kill dari Tem, menjadi 4 melawan 2. Situasi yang sulit tentunya, dan di sini Tem masih bisa dapetin 1 killnya, menyisakan Silvet BB seorang diri yang dari tadi masih nyariin di manakah Vera berada. Kesian sih. Gue suka banget. Bener aja No-Namers mereka adaptif banget. Dapetin entry. Walaupun tim Griffin, mereka udah dapetin informasi. Gak ada siapa-siapa. Tapi drone tersebut yang dibuka oleh tim Griffin gak dapetin 1 orang dari Vera yang melakukan flanking. And in the end, 1 tactical yang simple. Mereka hanya berlari, naik ropes gitu kan. Dan pastinya kalau lu tim Griffin dari Vipernya akan berpikir 2 kali apakah ini worth it banget untuk dilawan kalau mereka. Tapi gue rasa dari tactical timeout kali ini mereka akan menunjukkan sesuatu yang baru dari segi approach-nya. Udah kelihatan wire select dipindah ke arah B, dan attention mungkin pakai blade storm-nya mungkin aja melakukan push. Namun kalau kelihatan dari minimap belum ada yang gimana-gimana. Setup trademark juga gak ada yang berubah. Ya, tapi ini adalah halfway artinya dari Griffin. Tapi lu lihat main cepat, coba dicek bersih dulu, toxic screen-nya ditunggu turun dulu sampai udah benar-benar turun baru akan di crossing. Nggak perlu kita terobos aja lah, dan toxic screen-nya sudah turun. Coba di wallbang terlebih dahulu ke arah Yellow, dan drone coba untuk ngecek. Yellow-nya coba diusir juga, dan memang nggak ada siapapun di sana, dan ada snake bite delay. Tapi blast storm-nya belum bisa dapetin 1 kill, cuma bisa nge-tag doang sepertinya. Dan pledge spike coba dilakukan, tapi nice smoke karena second level, sehingga tidak akan ada yang bisa nge-cancel spike plan tersebut. Coba untuk spray through the smoke, belum mendapatkan siapapun, dan sekarang adalah Viper retake. Shock dart dilempar, tapi di menurutku jadi retake yang sulit bagi Griffin karena udah pada ready setup post plan-nya, dan bahkan 2 kunanya masih miss. Tersisa 1 kunai, dan bahkan Time berhasil dapetin 2 kill secara cepat. Begitu juga dengan Vera dengan DXN. Last player standing dari Silvet BB ada di balik wall, coba untuk bersembunyi, dan berhasil di-delete oleh Sky SG menjadi 4-2 dan flawless. Tapi kayaknya menurut gua tactical timeout dari Griffin akan mereka jalankan di round ini. Maybe with the operator dari attention, tapi barusan menurut gue itu that's too bleed. Lihat, ini udah bagus banget kalau lu jadi tim Griffin. Smoke buka, toxic screen nutup, but where is the progress? What's next? Nggak ada sama sekali. Tim No-Namers menunjukkan mereka kuat dengan 1 celah bermain di atas kontainer. Dan menurut gue udah kayak dead end, itu udah winning condition round barusan. Operator di tangan seorang attention akan berusaha untuk memberikan sebuah surprise pick atau surprise kagetan, tapi ya langsung kena rekon, dipaksa untuk mundur. Sedangkan seperti biasa No-Namers, mereka mainnya sangat pelan, adaptif. Expect dulu semua push yang dilakukan, dan ace di takes down di awal-awal, kena wallbang. Dan 5 lawan 4 mendadak saja. Apakah tactical timeout itu benar-benar worse banget untuk tim Griffin? Oke, nanti jadi 4 lawan 5 ace menurut gua lagi underperform, lagi belum menyala kakak ya di map kita yang pertama. So far di 6 round sudah berjalan, dan dikasih presence slow orb-nya dilempar, tapi mereka kayaknya nggak jadi ke A. Mereka coba buat ngasih presence doang, buat mereka tetap stay gitu kan. Tapi Vera masih ada di atas top, nunggu siapa nih yang akan ngepick ke arah boiler atau kitchen. Dan belum kelihatan siapapun di sana yang ngepick posisi dari Vera. Recon keluar, tapi udah dihancur, tapi kena screen, dan hitungnya masih dimenangkan oleh Vera somehow. Tapi shock dart kill langsung datang dari Fung untuk melakukan delete ke arah Vera. Tetap jadi 4 lawan 5. Spike bisa dipasang, ada resurrection memang. Hunter's Fury tidak masalah, diterobos lah, dan masih ada resurrection sebenarnya sekali lagi bisa digunakan, dan itulah resurrectionnya sudah dipakai, jadi nggak masalah. Dan Viper Speed pun gimana caranya Griffin akan nge-retake posisi ini dengan 3 pemain, bahkan satunya itu operator. Harusnya Griffin akan saving dan gak akan mau ngekontesin retake ini, dan mereka akan try di next round untuk melakukan full buy lagi nanti di round ke-8.
Ya walaupun ada kesempatan sedikit ya 3 lawan 4 masih double, apalagi ada drone, ada recon, tapi kayak emang berbahaya seperti yang lu bilang tadi. Operator terlalu ekspensif banget untuk diinvestkan lawan yang bisa dibilang kalah jumlah. Gue suka juga dari tim Nonemus. Mereka bisa surviving. Bukannya suka sih, cuma gue suka juga dari Griffin. Kayak ketahuan seorang Vera tuh di atas tuh, tapi balik lagi. Kok No-Namers yang menang? Ini dia buka, dia nge-wallbang, dia pengen pre-aim karena kerekon kan. Tapi Vera yang survive. Jadi gue bingung, gue suka yang mana? Ya pasti gue suka No-Namers karena dia menang fight-nya by the way. Dari seorang Vera, dia benar-benar mandiri sendirian, raw aim, buka space buat temen-temennya, sampai recon dari Griffin tuh dipakai. Walaupun udah bagus inisiasinya mau ngepanis seorang Vera tersebut di atas tuh, gagal. What I can say, kalah aim kayak. Iya, Ace lagi nggak nyala dan bahkan sekarang mereka main 3 light shield dari Griffin, dan kalau mereka kalah di sini mereka akan eco artinya di next round. Dan lihat tuh gerakan dari No-Namers, ada yang laku, ini mau coba line up Western, tapi tentu dia nggak akan expect akan ada SMG boost yang dilakukan oleh Attention. Sudah terkena trademark dari Vera dan menjadi 4 lawan 5, advantage lagi dipegang oleh Griffin. Dan di Yellow, nice shot dari Year Select. Sebenarnya makan di exchange secara cepat. 3 lawan 5, nggak ada resurrection lagi dari Tem karena udah dipakai di round sebelumnya. Dan Yellow-nya udah mulai diinvasi, udah mulai kelihatan juga Yellow udah mulai diisi sama pemain-pemain. Attention juga berhasil dapetin 1 kill, tapi Vera bersama Thames juga berhasil dapetin kill tersebut. Hey, 2 lawan 3, nggak ada resurrection. Barrier off dari Silvet BB. Iya, untuk crossing sepertinya. Dan oke. Dia akan ngambil dari angle lain dan akan coba untuk ke-pick pelan-pelan karena nggak ke-pick dari arah Snowman, dan Snowman-nya udah kelihatan, tapi Thames masih bisa dapetin kill karena Silvet BB dan Spike-nya bisa di-plant, tapi untungnya ada cancel yang dilakukan dari Ace dan berhasil dapetin 2 kill. Hampir terlihat mengerikan dan operatornya nggak keambil, tapi sayangnya. Iya, sebenarnya walaupun jadi pertanyaan ya, Barrier off dipakai tapi somehow dia bisa menangin ngeduel lawan operator tersebut nih. Yeah, somehow make it works. No-Namers, apakah mereka bisa ngerespon? Karena gue suka juga kali ini untuk dari Griffin, mereka responsif. Mereka tahu, biasanya tim No-Namers keluarin Poison Cloud manual, langsung dieksekusi. Dan seorang Griffin kan tuh, Where Select dapat timing juga, dikombokan dengan Toxic Screen yang miliki. Jadi bagus banget untuk early round yang dipertunjukkan oleh Griffin. Mereka main adaptif, bisa membalas, bisa juga ngerespon dan nge-closing. Nah, pertanyaannya, apakah No-Namers bisa belajar dari hal tersebut? Karena 2 player udah melakukan push di arah B. Jadi ini udah ketahuan banget. Ketahuan pasti dari tim No-Namers harus hati-hati. 1 player udah tumbang, drone pun dibuka, udah ketahuan. Vera pun menahan lebih lama lagi di bagian yang gak cukup nyaman, dan sisa pemain dari Griffin malah kayak kehilangan informasi. Mereka memilih untuk melakukan rotasi. Ini reset lagi untuk tim No-Namers. Tapi masalahnya di SN dia udah dapetin 1 kill karena Attention, dan Vera juga udah kontak, akan mundur langsung dari Silvet BB, nggak mau terlalu overcommit di sana, dan bahkan posisinya udah ketahuan juga. Dan bahkan Thames juga berhasil dapetin Fung again. Wah, dibangun Silvet BB dapetin di SN, tapi masalahnya Vera udah nyampe dari arah elbow. Sisa 2 pemain sekarang dari Griffin Esports, yaitu Ace dan Year Select yang harus melakukan retake sekarang. Retake yang menurut gua sedikit sulit karena posisi dari No-Namers tuh bener-bener udah enak banget tuh, lihat tuh. 2 main di arah backside, 1 main di arah backside, 2-nya main di arah orb, itu kan di arah nest. Dan coba untuk nge-swing dari Thames. Tapi Thames dia memilih untuk melakukan pick seorang diri, dan 2-nya hampir saja Vera berhasil ditumbangkan, dan Vera berhasil ditumbangkan. Masih ada Shun yang berhasil dapetin trade kill-nya. Sisa Year Select doang. Shock dari dikeluarkan Hunter's Fury, tapi sedikit telat sekali lagi dan masih bisa di-kill dari Year Select. Harus tumbang, dan meskipun menurut gue tadi itu terlihat mengerikan sih, Boy. Gimana Shun Hunter's Fury-nya telat banget sih, hampir tuh. Nyangsang, bro. Iya, bro. Enggak, bro, bukan gitu. Gue bingung kok No-Namers bisa menang ya.
Segalanya gue udah ngomong capek-capek nih. Enemy Ini kill. Griffin udah tahu situasinya. Mereka udah push B. 3 udah pemain nge-lock di arah A. Crossfire setupnya udah jelas. Mereka nggak tahu. Pastinya dari no-namers. Progres dan opsinya kalau balik tuh terlalu berbahaya. Bisa dipotong dari mid. Nggak ke B juga mereka harus hati-hati. Buka utility banyak. Kok mereka bisa menang gitu? Semua fight ya, bahkan dari tim Griffin tuh malah kayak kemakan sama overthinking. Kali ini Vera akan melakukan push ke SG, dapetin 1 kill. Mid to B adalah tujuan untuk no-namers dengan sangat cepat. Spike juga menuju ke arah side dan ada Sun yang berusaha untuk cari informasi, memberikan sebuah clearance dengan begitu mudah dan push dilakukan. SG dapat 1 kill, dia benar-benar apakah bisa selamat? Ternyata tidak. Pung dengan trade sebuah Marshallnya masih bisa memberikan sebuah damage, tapi ingat ini adalah scrappy buy untuk tim Griffin, sedangkan no-namers memiliki senjata yang lebih kuat, punya jumlah yang lebih banyak dan 4 lawan 2. Here. Gua rasa ini nggak mungkin banget untuk tim Griffin bisa mengunci 1 round dan juga berbuat magical. I think not this time, karena Ace juga oke, 1 bisa di-secure, oke, mungkin jadi possibility. 1 pergerakan yang sedikit agresif bisa di secure, tapi sisa pemain dari no-namers kayak udah tahu. Oke, udah guys, udah cukup guys. Dan DXN langsung secure 1. Gua rasa ini udah langsung nutup dia, bener aja. No-namers dengan 1 round lagi. Ya, ini menjadi another round untuk no-namers 3-7. Griffin masih belum nemu jawaban. Ya sebenarnya sih mereka coba untuk bisa membaca, cuma sekali lagi perbedaan aim sih menurut gua. Lu lihat apa aja match kayak SG. Itu gila perbedaan aim yang menurut gua sedikit signifikan perbedaannya. Vera juga berhasil dapetin kill demi kill, kayak selalu dapetin free kill demi free killnya. Menurut gua pembacaan yang dilakukan oleh Griffin tuh nggak buruk. Cuma ya tadi apa ya, ngadu aimnya itu yang jarang dimenangkan oleh Griffin. Dan sekarang tactical timeout yang harusnya ini di-call oleh Griffin, karena Griffin yang lagi tertinggal 4 angka, dan kalau mereka kalah di sini jadi 8-3, dan next round ya untuk main ke last round sebelum bertukar side-nya, ini ekonomi dari Griffin nggak maksimal. Bahkan Ace juga nggak punya tour de force untuk mereka mainkan, dan cuma ada attention mungkin yang di nanti last round before the switch-nya tuh bisa pakai Bloodstorm gitu kan nanti di round ke-12-nya. Ya paling mereka bisa pakai Viper Speed, walaupun di Viper Speed pertama mereka bener-bener kayak dibully, dikacangin ya, dilewatin lewat ropes. Ya tapi balik lagi, pasti dari no-namers bakal sedikit kesulitan, walaupun pasti ada senjata-senjata atau tools dari Recon atau drone cari terlebih dahulu. Namun pertanyaannya, apakah benar-benar di-commit? Kalau memang di-commit, mungkin di area lainnya mereka nggak bisa pakai untuk cari informasi. Ya, artinya juga mereka harus polosan untuk membukanya. Ternyata dari tim Griffin, apakah buka web ternyata belum. Dan lagi-lagi sekarang updraft, naik ke arah tuh berulang kali, berusaha untuk cari informasi dan berusaha untuk cari kill. Sayangnya miss the shot, dan Vera karena miss the shot tersebut dia hanya menggunakan sebuah klasik, bahkan dibully dengan sebuah shock dart, terkena beberapa damage, namun belum berhasil untuk menumbangkan seorang Vera. Masih 5 lawan 5, benar-benar slow banget dipertunjukkan oleh no-namers. Ini benar-benar slow banget dari Vera pun, bahkan dia nggak ngedes gitu, dia masih standby di atas tuh, ngasih presence aja biar mereka nggak kabur tuh, yang ngejagain Vera gitu kan, biar mereka masih mikir kalau Vera tuh masih di atas tuh, sementara teman-teman yang lain bisa coba untuk melakukan rotasi demi rotasi. Tapi kayaknya mid to B yang akan kembali jadi sasaran. Udah ada all drone juga yang dilesatkan. Boysang pasti bangun bermain di balik smoke, tapi Ace bisa dapetin 2 kill. Akan ada orang ketiga terkena vulnerable, bahkan triple kill bisa didapatkan oleh Ace. Bahkan Yerselek juga berhasil dapetin Vera. Tersisa Sky SG saja sekarang yang harus melakukan clutch dan akan ditunggu oleh Yerselek di atas, dan berhasil didapatkan killnya oleh Yerselek. Dan nice kill dari Ace, terutama, dan nice follow up snake bite juga dari Yerselek ke arah undertube. Ya itu kalau lu jadi pemain no-namers kayak ya elah tuh nggak lihat apa-apa mati. Ya elah. Mau ngomong apa lagi, itu udah smoke, itu nice sense. Dan menurut gua ini ada suatu keuntungan untuk tim Griffin, walaupun mereka jatuhnya ketinggalan di awal-awal. Ini ada kesempatan terbaik. Viper Speed nggak dipakai, Restoration nggak dikeluarin. Ini ada benar-benar bisa momen shifting banget untuk nutup di first half-nya. Walaupun no-namers nantinya di second half akan memainkan defender set yang kita tahu juga Vera ini lagi on point banget, belum lagi dia pakai operator. Sedangkan dari tim Griffin, mereka tuh ekonomi battle-nya scrappy banget. Gak banyak ada mungkin operator usage yang dikeluarin atau kelihatan untuk tim Griffin sendiri. Dan sekarang mereka akan berusaha untuk mencari informasi dengan drone yang dibuka dan nge-tag 1 player.
Masalahnya apakah mereka akan komit? Satu player dari Sky SG juga masih nyantai terlebih dahulu cari informasi, cari ada step atau rotasi yang terjadi. Nyata dari tim Non-Namers mereka masih antisipasi. Ya sudah ada satu old room lagi yang coba dikeluarkan sekarang balas oleh Griffin, tapi satu kill dari Silvet BB menumbangkan Vera, satu pemain tumbang tapi di beltnya attention hasil mendapatkan DXN dan Resurrection. Ada memang dari Thames, tapi dia akan coba memilih untuk melakukan Resurrection karena DXN karena emang spotnya lebih affordable untuk di rest dan itu deh Resurrection sudah dilakukan. Coba untuk dikit lagi bisa atau tidak, dan sepertinya tidak karena sudah ada fall out backup yang dilakukan dan akan langsung agresif maju karena dia sudah dilesatkan juga. Tapi di sini ada 3 pemain. Scan berhasil dapetin satu kill dari Thames juga. Fung semua begitu juga dengan Silvet BB, tapi sama dibalikin lagi keadaannya sekarang, tapi masih ada tension dengan 30 HP-nya. Coba bertahan tapi Thames sekali lagi bersama dengan Sky SG membalikan keadaan dan sekarang menjadi keadaan advantage untuk tim Non-Namers, dan bahkan jelly hijaunya, puding hijaunya sudah dikeluarkan. Viper Speed sudah dinyalakan dan ini akan menjadi retake yang sulit dari Year Select, kecuali dia bisa dapetin satu kill ini karena DXN membuka Viper Speed, tapi langsung dideny oleh DXN dan 8-4 Non-Namers berhasil mengungguli di first half. Kurang apa lagi toh? Gue tanya ada Griffin. Mereka nge-push di arah B, di arah Select. Adu kesabaran. Vipersnya dari tim Non-Namers sudah ketarik Sky SG. Nah, mereka udah stack 4 player. Kurangnya adalah mereka kalah aim 1, disintegrated di arah tengah-tengah 14 itu 1, rekonnya ngedetect 2 player, Thames bisa step up. Kayak itu doang yang bisa gua analis. It's totally kita masuk ke second half, di mana pistorannya sangat penting tentunya untuk Griffin karena mereka yang tertinggal dan mereka yang bermain di attacker side sekarang. Mereka harus menembus defense dari Non-Namers. Tapi apakah Non-Namers bisa mempertahankan advantage yang udah mereka cari, yang mereka udah dapetin di first half dengan gap 4 angka, dan bisa mereka pertahankan dengan dapetin pistol ini, atau justru di Griffin dia akan coba step up gitu kan, coba buat ngejar nih Bor. Ya kayak ini big chance banget untuk tim Non-Namers. Kalau mereka dapetin pistol, mereka bisa aja closing dengan begitu mudah. Ini adalah pilihan mereka dan juga mereka punya good start banget, start dari awal-awal. Mungkin walaupun mereka kalah pistol di first half, tapi balik lagi Non-Namers ini kuat banget dari segi aim-nya. Apalagi nanti ekspektasi gue mereka bakal punya operator di tangan Vera. Kelihatan Griffin, mereka harus bermain as a unit. Udah kelihatan DXN masih belum bisa di shutdown, tapi DXN yang menang fight entry-nya di awal-awal. Wah, udah ada satu pemain yang tumbang, yaitu Ace Chamber dari Griffin harus down. Dan wah, gue nggak tahu sih apakah Griffin akan tetap untuk komit, dan ada trademark masalahnya di sana yang akan ngedetect paling tidak kalau memang Griffin komit ke arah B. Dan lu lihat dari DXN udah cuma tinggal off angle dan trademarknya sudah ngedetect, udah berhasil dihancurin. Dan mereka jadi insecure lagi untuk maju atau tidak dari Griffin. Sudah ada toxic screen dan toxic screennya turun lagi karena fuelnya sudah habis. Dan lu lihat tuh, insecure banget dari Non-Namers, gak bisa nge-push. Recon memang dikeluarkan, tapi tahu ini belum sepenuhnya pergi karena belum lama gitu kan dari trademarknya itu ke detect. Dan sudah ada Odron, coba dibersihkan, yellownya kosong, Snowman yang nggak tahu, cuma kedengeran satu tembakan doang. Bisa diusir mundur dari DXN. Sudah berhasil masuk dari Griffin, setup spike, planting spike sudah dilakukan juga. Tapi Thames memilih untuk melakukan heal terlebih dahulu karena DXN karena mendaranya udah begitu low. Coba diparut dulu, bermain dengan klasik, coba di counter wall, tapi DXN bisa membalaskan keadaan tersebut dan coba untuk melakukan defuse dari Rico, tapi masalahnya terkena scan dan coba untuk di-push sepertinya sekarang karena wallnya sudah berhasil dihancurkan. Ada Poison Cloud, terkena scan Rico lagi, defuse terus dilakukan, last player standing sekarang dan defuse tetap di stick karena memang masih ada 3 pemain dari Non-Namers dan bahkan dari Silvet BB pun harus tumbang di tangan Sky SG, dan pistol yang dibutuhkan sekali oleh Griffin diambil oleh Non-Namers. Ya, itu menurut gue crucial partnya di mana satu gerakan yang menggagalkan lebih tepatnya Thames untuk buka barrier rock itu udah kunci banget menurut gue. Dan dari sana tim Non-Namers tuh enak, nyaman, comfort banget untuk melakukan retake. Barrier rocknya emang dihancurin, tapi ada satu pemain yang push, ada keluar rekor, distraksinya besar banget, entry didapetin, smoke dibuka, mereka menang jumlah, stick defuse.
Devus di balik smoke, di balik barrier off udah enak banget. Dan 9-4. Lihat ada investment, ini akan berbahaya banget kalau tim Griffin Iya. gagal investment ini. Ini bener-bener Gatot bahaya banget Gagal pastinya total. untuk masuk ke round selanjutnya. Tapi Silver Baby akan berusaha untuk cari dapat satu kill swing. Sedikit narik, dia nggak mau komit. Tapi sudah bersatu, ngecek Kernel. Vera dapat 2 kill. Tapi masih beruntungnya ada sebuah trade. 3 pemain langsung swing. Oke. Vera nggak bisa bertahan. DXN. 1 lawan 3. DXN. Dia udah dapat 1. Ini bisa aja jadi double karena Ace juga terkena low damage. DXN banget. closing the gap pelan-pelan. Oh, semua player dari tim Griffin dapat time dummy juga. Dan DXN ditinggal kali ini. Masih clearance. Spike di tap. DXN. Oke, dia berikan yang salah. Dan 2 player dari tim Griffin langsung swing investment dari tim Griffin. Berhasil dan menambah 1 angka. Dan pastinya nge-break ekonomi dari tim Non-Namers. Ya, berarti dari tim Non-Namers. Dan ya ada 1 pemain lagi. Dan untungnya dari Vera tuh dia cuma bisa dapetin 2 kill. Dia nggak bisa dapetin yang ketiga karena pelurunya udah habis duluan juga. Dan ya terkena timing sekali lagi tadi dari DXN. Dan menjadi force buy yang berhasil dari Griffin membuat Non-Namers harus melakukan eco. Sekali lagi Non-Namers menang pistol round, tapi di next round-nya Non-Namers selalu Iya. kalah. Iya. Entah itu kena treat, entah itu di force buy barusan. Oh, bermain agresif. Garage udah diisi. Apakah akan ada yang aware? Apakah akan ada yang aware? Oke, coba dicek. Oh, pada aware sepertinya akan coba untuk di-pick terlebih dahulu. Tapi satu kill didapat oleh DXN, tapi nggak bisa dapetin yang kedua. Berhasil ditumbangkan. Tapi udah ada 1 pemain di arah yellow yaitu Shun. Ya udah standby, tapi kayaknya menurutku dari Griffin nggak akan commit ke arah B-side karena terlalu berbahaya. Karena di mid-nya tuh lu lihat tuh, udah ada pemotongan duniawi 3 pemain dari Non-Namers yang udah set up foto keluarga dan udah ketahui 1 pemain dan ada pemain lainnya lagi. Akankah terus dikontes dan take bite dilempar, akan ditahan. Slower juga dikeluarkan, sekarang 1 kill lagi berhasil didapatkan oleh Year Select. Sekarang kill kedua jangan lagi datang. Dan tersisa 1 pemain saja. Dan kill ketiga pun datang dari Year Select menyisakan Shun seorang diri yang memang ada di arah B-band. Dan sudah terlihat kena tag sedikit. Akan coba untuk langsung dikontes yang begitu saja. Dan berhasil diamankan killnya oleh Silver PB dan menjadi 9-6. Griffin bisa coba untuk mulai mengejar. Sekarang gapnya 3 angka saja. Tapi ini adalah full buy round dari Non-Namers. Sekarang menurut gua pressure-nya ada di Non-Namers sih. Kalau Non-Namers kalah di sini, di full buy round mereka bisa banget buat dikejar sama Griffin, bahkan bisa ke 8-9. Betul. Dan ya ada possibility-nya. DXN kayaknya milih untuk tidak bermain Tour de Force mungkin. Mau pakai ultimate tersebut jadi hero kalau memang dari Non-Namers amit-amit kalah gitu kan, bermain dengan beberapa senjata yang scrappy. Dan Griffin katanya mereka akan fast push ke arah A. Mereka benar-benar main execute yang cepat. Vera akan menjadi salah satu pemain yang menahan tuh, dipaksa untuk mundur dengan tag drone-nya. Dan itu sangat cepat, Tem, dapetin 1 kill. Oh, Sky! Nggak dicek, baru nowhere. Dia jadi sebuah smoke kriminal. Dan ternyata sekarang attention. Jadi last man standing. Nggak kelihatan. DDM. Diam-diam mendap di dalam smoke. How? Nggak ada yang sadar itu ada poison code, ada toxic screen. Good play banget. Semua eksekusi akses masuk digagalkan. Dan attention. Dia udah bikin attention yang besar di atas Forten, dapetin 1 kill tapi nggak cukup. 50 detik tersisa. Ini dia main sabar, bikin player-player dari tim Non-Namers sedikit overthinking, tapi ada crossfire setup dan mereka tahu juga nunggu udah lebih dari cukup. Mereka menang jumlah. Attention. Ada pendengar 1 kill yang bisa di-secure ternyata. Dan another test. Nyaris banget, padahal itu shoulder-nya udah kelihatan, tapi Shun yang memenangkan fight tersebut. Ya karena low HP juga tadi kan dari tension yang udah kena tag 120. Tadi kena kaki doang operatornya, dan operator juga masih bisa di secure sama Non-Namers. Dan ini adalah full buy round. Oh wait, aku mau bilang ini full buy round, tapi tadi ada beberapa orang yang nggak punya ekonomi terlalu baik. Nah, CSG sih di sini gokil banget. Smoke criminal. Ini ya, ini karena darahnya udah low banget dari tension. Dan ini yang mau gue lihat. Nah oke, dari attention rupanya dia akan menggunakan Bloodstorm. Karena memang kayak gue bilang tadi ada satu pemain yang ekonomi itu nggak terlalu baik. Tapi dibalas. Karena Vera juga Bloodstorm, bahkan ada tambahan DXN yang pakai Tour de Force. Ini definisinya kalah di sini eco sih, dua-duanya.
Entah itu DXN, entah itu No-Namers atau Griffin. Yang kalah di round ini, mereka akan eco di next round. Dan setup Toxic Screen sudah ready. Lu lihat ini, satu pakai Tour de Force, yang satu pakai Blast Storm ready. Kalau mereka coba dikejar gitu kan, kalau posisi DXN coba dikejar kalau dia miss the shot. Tapi apakah akan ada yang keluar? Coba dijiggle, gak ada siapapun di situ. Benar-benar main aman dari Griffin. Dia seakan-akan kayak tahu ini pasti ada chamber di sini, pasti ada DXN yang ngejagain di arah B-nya. Dan drone sudah keluar. Nah, sudah ketahuan. Dan Blast Storm juga udah ketahuan sekarang. Akan mundur dua-duanya. Ya, tapi DXN masih standby, tapi di atasnya. Oh, itu dia masih bisa mundur dengan rendezvous-nya. Dan bahkan Blast Storm miss dari Vera. Smoke dikeluarkan. Cabut terlebih dahulu sekarang di positioning. Dan coba untuk ditembus dari arah B-side-nya. Masih bermain dengan Tour de Force, tapi enggak. Mereka nggak jadi masuk. Mereka cuma sebatas ngusir doang dari Vera dan DXN. Dan Year Select akan main dari arah mid, melakukan pemotongan-pemotongan kah? Enggak, seperti akan langsung straight cepat aja menuju ke arah A side yang sudah ditunggu oleh Sky SG. Apakah posisi Sky SG akan dicek? Wah, ini waktunya tipis banget. Sky SG harus nge-delay. Kalau Sky SG bisa dapetin kill, ada snake pad juga udah dilempar. Coba untuk masuk ke dalam, tapi Sky SG harus berhasil ditumpahkan. Ada line up Shocker. Apakah Shocker yang berhasil di-kill? Bukan Spike Carrier yang berhasil di-kill, tapi Spike Patternya berhasil dibunuh. Shocker 3 kill 2. Dia dapat 1 dan bahkan No-Namers kembali mendapatkan angka nice line up Shock Dart. Padahal gue kira Shock Dart pertama tadi gak kena ke spike planternya, tapi yang kedua connect Profesor Frost Misty. Akulah Arjuna. Timingnya bagus banget dan ya ini malah timingnya sangat-sangat buruk untuk tim Griffin. Mereka nggak consider seberapa lama jarak dari antara B yang 30 detik lari-lari tanpa informasi itu udah, oh my god, that's a bad way banget Griffin. Mereka kayak bener-bener total ngandalin sebuah trade. Tadi kalau 1 kill aja dari seorang Sky SG itu udah nutup, udah. Iya. 1 terus dia udah nge-delay. Coba aja itu jalanan deket generatornya dikasih snake bite 2 kali. There's no way. Nggak ada akses masuk untuk tim Griffin. Dikomboin sama Poison Cloud. Beruntungnya emang ada 1 recovery, tapi ada follow up lagi dari tim No-Namers. Dari Sun 2 kill bahkan dengan Shock Dart. Nah, malah sekarang mereka ambil tactical time out. Ini bener-bener pengen menang nih. Pengen masuk play off di group stage nih, gue lihat nih. Nih. Apa tuh lu bilang, wait? Ini Griffin force buy serius dengan Spectre. Mereka nggak mau ngasih No-Namers match point. Tapi masalahnya mereka bisa lakukan itu kalau mereka bisa dapet insight. Karena ada Viper Speed memang. Iya. Tapi kalau mereka nggak dapat Viper Speed, susah. Kalau nggak dapat Speed, susah banget dia bisa buka Viper Speed. Good option sih menurut gua toh mid to be. Iya. Good option, tapi mereka kayak seakan-akan ragu, lu lihat tuh. Nggak jadi bahkan Prof. No, ini gua sedikit sangat mempertanyakan eksekusi yang dilakukan oleh Griffin. Oke, mereka coba probing lagi ke arah mid to B yang ada 1 orang yaitu Vera dengan operatornya. Tapi Poison Cloud sudah dibuka dan mereka bisa crossing. Dan di B-nya nggak ada yang jaga, di orange-nya nggak ada yang jagain. Dan mereka coba ke A dan berhasil dimenangkan duel oleh Siuvet BB. Ini mereka bisa banget untuk dapetin round ini. Tapi balik lagi, mereka belum dapet insight. Mereka cuma menangin jumlah pemain 4 lawan 5. Mereka belum dapat insight dan ada trademark. Trademarknya ditutup, tapi mereka tetap harus menghancurkan trademark tersebut. Dan itu dia, sudah ke-trigger. Wall sudah dibangun ke arah kitchen. Bisa yang akan ditembus sekarang akan bermain retake sepertinya dari No-Namers. Viper Speed sudah dibuka ke arah kitchen. Ini nice Viper Speed. Tapi mereka harus bisa bertahan. Gak boleh keculik 1 orang pun dari pemain-pemain Griffin. Dan Thames dapetin fung. Dan Thames ini bisa banget melakukan resurrection sebenarnya jika mau. Dan enggak, seperti nggak ada waktu. Seperti kita harus melakukan retake 4 melawan 4. Akan memasuki Viper Speed-nya. 1-2 lagi dimenangkan oleh DXL. Tapi Siuvet BB bersama Attention berhasil dapetin 2 kill cepat. Dan Siuvet BB masih bermain di balik Viper Speed. 2 melawan 3 sepertinya nggak akan mau dikontes oleh No-Namers. Akan memilih untuk melakukan saving. Dan finally sih, untungnya Griffin bisa dapetin side-nya itu. Kalau enggak itu menurut gue force buy yang berbahaya banget sih, Prof. Bagi Griffin. Iya, gue kira ya opsi terbaik menurut gue mid to B ya. Karena emang Viper Speed di arah A udah susah banget jebol.
Ya little detail ya bagus menurut gua. Mereka kayak paksa rotasi, paksa seakan-akan tim Griffin itu bakal dengan drone yang dibuka. Ternyata mereka hanya poking aja. Jadi dua pemain tuh ketarik, mereka dapetin entry-nya, mereka buka position top, nggak ada akses, nggak ada vision maksudnya dari tim non-namers yang mengecek. Nah pada akhirnya mereka bisa keluarin Viper Speed dengan sangat nyaman. Itu bagus banget sih. Tapi ya lagi-lagi tapi itu kan barusan pakai Viper Speed, masih ada patron nih. Walaupun begitu sih mereka punya dua ultimate, namun ini adalah round yang wajib pakai banget. Kalau nggak money bonusnya rontok dan operator dari seorang Vera sedikit shot, walaupun sedikit bagus juga dari tim Griffin. Mereka menunjukkan fundamental cepatnya dengan sebuah record, tapi ternyata Vera yang melakukan re-aggression harus terdelete dan membuat situasi menjadi 5 lawan 4. Wah, menurut gua bukan keputusan yang bijak untuk re-aggression tadi, betul. Masalah dia pegang operator dan dia matinya jauh banget, dan bahkan Tension juga dapetin Shun. Oke, ternyata mengerikan. Belum terlihat Tension gagal dapetin kill karena KSG. Dan oh my god, dapetin 2 kill, bahkan DXN juga berhasil melakukan flank. Tahu-tahu jadi 1 lawan 3. Dari yang tadi 3 lawan 5 once again, dan oh my god, pelurunya habis, dari tinggal 1, dan akan kelihatan dari Rafter dan berhasil ditumbangkan match point untuk non-namers. I don't know what happened, bro. Ya ente sih mau ngomong apa lagi, udah dapetin 2 kill kan. Vera udah di shutdown di awal-awal. Attention dapat celah. Ini sebenarnya Attention juga udah ngeliat Thames yang nge-swing dapetin 2 kill. Ini selalu Thames nih jadi bencana banget untuk tim Griffin. Gue udah perhatiin berapa kali. Betul. Kayak di first half dia taker yang tadi kita udah sebutin 3 lawan 5, emang ada resurrection sih anyway. Tapi dia yang buka stepping up Sage. Oh my god, how? Tapi maksudnya how? Why? Griffin, mereka udah dapet advantage besar banget. 3 lawan 5. Oke, let's see Griffin, how you gonna do this? Ya, gimana caranya lu bisa comebackin ini 5 round beruntun, lu nggak boleh buat salah sama sekali, apalagi sekarang round ini ada Marshall, ada Blastorm, bahkan Sheriff gitu kan dari Year Select, tapi bahkan Fairs sudah menumbangkan Silvet BB. Memang ada trade dari S, Hunter Fury keluar, tapi terkena timing dari Tep. Dua-duanya kali ya. Di step, what just happening di arah Yellow? Tapi 3 lawan 2, sama-sama nggak lihat, sama-sama nggak ready, dan barusan dan Stegmat sudah dilempar. Fung dapetin 1 kill karena Shun, menjadi 2 melawan 2 sekarang. Menjadi penentuan penting, bahkan kayak juga berhasil dapetin Fung. Memang Year Select berhasil dapetin 1 trade kill-nya. Tapi Vera, dia tinggal nunggu, ayo nge-pick ke saya, ayo masuk ke reserve saya. Dan benar dilakukan sama Year Select. Dan mencari di manakah Spike-nya berada, dan artinya juga non-namers mengamankan map pertama dengan angka 13-7. Defenders Itu win. banyak round membangunkan. Itu apa sih tadi di Yellow sih? Yang satu kena timing, tapi yang attack nggak ready kan gitu. Iya gue mungkin oke ya kalau lu jadi Thames, karena lu nggak ada support kan. Lu emang jauh sama temen lu. Terus ada toxic screen. Yang jadi masalah kenapa dia masih